Selamat datang di Ketan Story. Buat lo yang nggak tahu, Ketan itu adalah singkatan dari ketemu setan, story. Jadi ini adalah channel di mana kita berbagi pengalaman mistis buat gua, temen gua, dan semua orang. Bahkan nanti lo yang nonton juga bisa berbagi mistis dengan kita di sini, biar kita tumpahin di channel ini. Sebetulnya sih gua pribadi, gua sendiri, gua orangnya penakut. Cuman karena gua suka kayak cerita-cerita horor, makanya gue coba bikin podcast ini. Karena ini pertama dan gak usah berlama-lama, langsung aja gue ceritain. Kisah kali ini menceritakan tentang teror kuntilanak dan benar-benar based on true story. Jadi nggak ada fiktif atau apapun, ini kisah nyata yang gue alamin dan sebagian teman-teman gue yang terlibat mengalami ini semua. Saat itu gue bekerja di sebuah perusahaan, bisa dibilang perusahaan gue itu lagi jaya-jayanya gitu kan. Terus project gue numpuk, klien gue nambah, karyawan juga nambah, tapi kantornya itu lumayan kecil. Jadi para manajemen gue itu memutuskan untuk nyari tempat yang lebih besar dan lebih enak lagi gitu kan. Besoknya gue sama beberapa teman gue ngedatengin tempat baru untuk nyicil pindahan. Pastinya saat itu perasaan gue sama teman-teman gue girang lah ya kan. Lu dapat tempat yang lebih bagus, tempat yang lebih besar, otomatis kan lu jadi kayak agak ngebu-ngebu gitu kan. Nah akhirnya gue sampai di sana dan dilihat dari luarnya sih bangunan ini tuh bangunan lama, karena dari ornamennya itu juga kayak tahun-tahun 60-an kayak gitu. Dari luarnya aja gue udah ngerasa nggak enak, karena gue salah satu orang yang lumayan sensitif untuk hal itu. Jadi gue bisa agak sedikit ngerasain hal-hal yang di hati gue janggal gitu kan. Nah akhirnya rasa penasaran gue, rasa seneng gue pindah kantor itu jadi kandas pas gue masuk gitu kan. Ternyata pas gue sampai di dalam nggak sesuai dengan ekspektasi gue, yang menurut gue malah kesan horor sama suasana yang engap itu yang ada di hati gue. Jadi gue masuk ke dalam juga dengan kayak rasa deg-degan gitu kan. Akhirnya gue nyamperin temen gue dan bilang tentang firasat-firasat nggak enak gue di sini gitu kan. Temen gue cuman bilang nanti juga kalau udah lama-lama mah terbiasa. Nah bener aja kan, firasat gue itu nggak salah, karena gue tuh lumayan sensitif untuk di hal-hal kayak gitu. Jadi pas gue masuk ke dalam itu gue ngelihat ada tangga melingkar dari lantai 1 ke lantai 2, itu di ruang utama. Akhirnya gue coba ke belakang, di situ ada kamar pembantu dan di situ ada tangga kecil melingkar juga dari lantai 1 langsung tembus ke lantai 3. Dan suasananya bener-bener itu bikin bulu kuduk gue merinding saat itu, dan gue udah ngerasain gak enak, seakan-akan gue disuruh pergi dari situ. Ternyata gak seperti yang temen gue bilang. Temen gue waktu itu sempat bilang kan, nanti juga lama-lama terbiasa kok. Malah sebaliknya, dimana gue ngerasain aura-aura horor atau aura-aura mistisnya itu makin kentara sih buat gua. Baru berapa minggu kita di situ, dia bukan cuma aura horor doang yang gua rasain, tapi dia udah mulai muncul-muncul sekelebetan. Dan ternyata bukan cuma gua doang yang dimunculin sosok kuntilanak tersebut. Malah temen gue lebih parah lagi. Jadi waktu itu kantor udah sepi, gue sama temen gue ini masih di bawah mau pulang gitu kan. Nah temen gue ngambil barang dia yang kelupaan di mejanya. Akhirnya dia coba untuk naik ke lantai 2 buat ngambil barang dia. Pas dia mau turun, kuntilanak itu nongol di jendela.
Dan temen gua itu bener-bener kayak udah nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya temen gua lari dari lantai 2 itu keluar dengan muka merah kayak mau nangis kayak gitu kan. Di situ gua tanya, "Lu kenapa?" "Gua ngelihat kuntilanak di sono, di atas," dia bilang gitu kan. Dan di situ gue juga langsung merinding dari leher gua, tangan gua. Udah habis itu gue langsung coba buru-buru buat pulang, buat ngindarin kantor. Makin hari makin berani aja tuh dia buat nongol di depan orang-orang di kantor gua. Dan lu inget kan, pertama kali gua nginjekin kaki di sini yang gue bilang di kamar pembantu paling belakang itu ada tangga melingkar dari lantai 1 ke lantai 3. Ya di situ yang gue bilang aura mistisnya itu kenceng banget yang gue rasain. Dan ternyata itu terjadi sama salah satu office boy di kantor gua pas dia lagi jaga malam. Jadi posisinya itu dia lagi nyuci piring, dia beres-beres dapur. Nah dia tuh mau ngecek ke lantai 2. Akhirnya dia gunain tangga itu buat naik ke lantai 2. Pas dia baru setengah naik dari tangga itu, ternyata dia ngedenger ada yang ketawa. Dengan rasa deg-degannya dia coba buat noleh ke atas. Ternyata kuntilanak itu ada di atas dia, lagi duduk ngebelakangin dia sambil ketawa. Spontan OB kantor gua langsung lari dong. Dia buru-buru keluar dengan muka yang bener-bener ketakutan karena dia ngeliat bener-bener jelas gitu kan, walaupun posisinya ngebelakangin dia. Dan si OB ini sampai pagi besok hari itu nggak di dalam kantor, dia nongkrong di luar kantor karena saking takutnya dia buat masuk ke kantor. Nah, usut punya usut, ternyata jauh sebelum gua sama teman-teman gua itu ada tukang sate yang kena apes, ditemuin itu kunti duluan. Sampai sekarang itu tempat masih ada aura-aura horor sama mistisnya, walaupun nggak se-ekstrim waktu pertama kali kita tempatin. Tapi gue sama teman-teman gue masih was-was ketika kita terpaksa harus nginep, karena gue tahu banget tuh apa yang ada di tempat itu. Nah, gimana menurut kalian? Itu salah satu pengalaman horor yang pernah gue alamin. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Dan terus ikuti video-video terbaru dari channel Ketan Story. Ketan anget, ketemu setan, au banget!